Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dwi Ida Puspitasari dari Institut Teknologi Kesehatan dan Sains Wiata Husada Samarinda, Program Studi Administrasi Kesehatan. Mata kuliah Manajemen Administrasi Rumah Sakit dan Puskesmas dengan bobot 3 SKS teori, di mana mata kuliah ini menjelaskan tentang CPMK, salah satunya yaitu menganalisis fungsi dan peran rumah sakit dan puskesmas dalam sistem kesehatan nasional. Yang kedua, menjelaskan prinsip manajemen dalam pelayanan kesehatan di tingkat pertama dan puskesmas, mengidentifikasi sistem informasi dan alur pelayanan di rumah sakit dan puskesmas, menyusun rekomendasi peningkatan mutu yang ada di pelayanan kesehatan. Kegiatan pembelajaran kali ini ditempuh selama 16 minggu, 1 kali UTS dan UAS. Metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, pembuatan SOP, kunjungan lapangan, dan studi kasus di lapangan. Mata kuliah administrasi rumah sakit dan puskesmas membahas konsep manajemen dan administrasi di rumah sakit atau di pelayanan kesehatan, baik di rumah sakit maupun di puskesmas. Dalam mata kuliah manajemen administrasi rumah sakit dan puskesmas, mahasiswa akan mempelajari tentang cara penyusunan analisis SWOT, SOP, pedoman yang ada di rumah sakit, kebijakan yang ada di rumah sakit atau pelayanan kesehatan, struktur organisasi yang ada di pelayanan kesehatan. Penilaian yang saya lakukan yaitu ada partisipasi aktif dalam diskusi, bobotnya 10%, proyek 30%, kuis bobotnya 10%, tugas individu atau kelompok bobotnya 20%, ujian tengah semester 15%, dan ujian akhir semester 15%. Demikian nilai dari pembobotan dari penilaian mata kuliah dari manajemen administrasi rumah sakit dan puskesmas. Demikian penjelasan singkat mengenai rencana pembelajaran semester mata kuliah administrasi manajemen rumah sakit dan puskesmas. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi panduan pembelajaran yang efektif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah manajemen administrasi rumah sakit dan puskesmas. Di pertemuan kedua, dalam video ini akan menggambarkan interaksi antara dosen dan mahasiswa yang ada di kelas. Selamat siang. Bagaimana kabar adik-adik semua? Baik. Maaf ya, untuk kelas kali ini kita adakan di siang hari karena pagi tadi ada kegiatan untuk sistem pendidikan internal. Jadi mungkin kita kondisikan untuk perkuliahan kali ini yaitu terkait manajemen administrasi rumah sakit dan puskesmas. Nah, untuk pada mata kuliah kali ini yaitu BHS AD 10425. Ini sekarang di semester 5 ya. Dengan bobot SKS yaitu 3 teori dan 0 praktikum. Di sini ada dosen pengampu yaitu saya sebagai koordinator dengan Dwi Ida Puspitasari Eskom Mkesmas, kemudian ada Neswanto Eskom MIMkes, kemudian ada Dr. Taufik Rohman MKM. Nah, di sini ada terkait capaian pembelajaran lulusan yaitu ada penilaian sikap. Jadi nanti sikap kalian sebagai mahasiswa pada saat di kelas itu bagaimana, kemudian di luar kampus atau di luar kelas itu juga ada penilaiannya. Kemudian nanti ada pengetahuan. Nah, salah satu bentuk dari pengetahuan yaitu kita lihat pada saat sesi tanya jawab, kemudian UTS atau UAS. Kemudian ada keterampilan khusus ya, yaitu salah satunya mahasiswa itu mampu mengelola sistem administrasi dan lain sebagainya. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yaitu mahasiswa mampu menguasai tentang manajemen administrasi rumah sakit dan puskesmas, konsep administrasi dan manajemen rumah sakit, konsep dasar rumah sakit dan puskesmas, kemudian sampai aplikasi rumah sakit. Kemudian di sini juga ada deskripsi mata kuliah yaitu mahasiswa mampu mendiskusikan konsep manajemen rumah sakit
medis dan info person, kemudian pelayanan kesehatan yang terakhir UAS. Jadi kita ada 16 kali pertemuan ya, jadi seperti biasanya 14 kali teori, kemudian 1 UTS, kemudian yang kedua yaitu UAS ya. Kemudian di sini juga ada referensi atau acuan yang Ibu buat, yaitu dengan buku dari Ahmedudin 2020 tentang administrasi pelayanan kesehatan masyarakat, kemudian Sri Hermawati 2019 yaitu terkait manajemen rumah sakit, Dian Kartika Sari 2019 yaitu terkait administrasi rumah sakit. Nah, mungkin kita langsung ke topik pembahasan ya, terkait manajemen rumah sakit. Nah ini ya, manajemen rumah sakit. Kira-kira ada yang tahu nggak terkait manajemen rumah sakit? Ayo, ada yang tahu terkait manajemen rumah sakit? Oke, siapa namanya? Saya bisa berdiri ya. Jadi sama ya, manajemen rumah sakit yaitu sistem pengelolaan atau perencanaan yang ada di rumah sakit. Jadi benar ya. Oke. Nah di sini manajemen rumah sakit yaitu saya sendiri yang menjelaskan nanti ya, kemudian nanti ada Suwanto, kemudian ada Dr. Alvito. Nah dasar hukum dari manajemen rumah sakit yaitu kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, kemudian Kemenkes Nomor 129 tentang standar pelayanan minimum di rumah sakit. Jadi standar minimum yang ada di rumah sakit itu terkait SPM ya. Jadi misalnya kita mau ambil obat itu berapa menit sih ya, gitu. Nah itu biasanya kan apoteknya atau apotekernya itu bilang Bu bisa menunggu 15-30 menit. Nah itu namanya standar pelayanan minimum. Kemudian rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Jadi khusus di pelayanan kesehatan. Jadi yang non kesehatan itu bukan namanya rumah sakit ya. Kemudian sistemnya yaitu bisa perorangan, perseroan, kemudian yayasan atau pemerintah ya. Dan satu yaitu terakhir Kemenkes ya kayak gitu. Nah ini rumah sakit itu menyediakan ruang rawat inap, kemudian ruang perawatan, kemudian poli rawat jalan, IGD, kemudian OK, kemudian ada apa lagi? Kan pasti pernah masuk rumah sakit ya. Jadi ada pelayanan apa lagi selain pelayanan rawat inap, rawat jalan, kemudian kamar operasi, kemudian ada apa lagi? Farmasi atau apa? Oke ya. Nah, ini tugas rumah sakit melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna. Jadi berdaya guna itu artinya apa sih? Jadi bukan hanya mereka melayani pasiennya, tapi mereka juga melayani karyawan yang ada di situ. Salah satu contohnya yaitu dokter. Dokter itu juga butuh pelayanan, butuh asisten. Makanya kenapa rumah sakit dinamakan sebagai berdaya guna dan berhasil guna karena mereka kan merawat pasien ya dari sakit jadi sembuh. Kemudian dari mereka fraktur misalnya patah tulang jadi mereka sembuh kayak gitu ya. Kemudian mengutamakan upaya penyembuhan dan pemeliharaan yang dilaksanakan secara serasi, kemudian dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan yang mencakup dengan tujuan rumah sakit tersebut. Jadi tujuan rumah sakit yaitu untuk berdaya guna ya. Jadi fungsinya rumah sakit itu apa sih? Nah itu yang dinamakan sebagai rumah sakit. Kemudian fungsi rumah sakit yaitu menyelenggarakan pelayanan medik, salah satunya itu. Ya, jadi mereka melayani pasien. Jadi dari sakit jadi sembuh. Nah itu dinamakan sebagai pelayanan medik. Kemudian perawat, dokter, apoteker, bidan, menulis rekam medis itu juga salah satu bentuk pelayanan dari pelayanan medik. Kemudian pelayanan penunjang medik dan non medik. Nah ini contohnya
Di rumah sakit itu juga ada K3 ya, salah satunya itu kesering ya. Kemudian ada IPAL ya, pembuang limbah ya. Kemudian ada petugas OB ya, atau yang membersihkan area rumah sakit. Kemudian ada security. Nah, itu salah satu bentuk yaitu penunjang medis dan non-medis. Kemudian ada pelayanan dan asuhan keperawatan. Nah, ini yang menulis rekam medis. Kemudian pelayanan rujukan. Nah, rumah sakit kayak tipe C, kemudian tipe D itu kan rumah sakit rujukan, tapi mereka kan nggak full ada pelayanan yang paripurna di rumah sakit tersebut. Jadi mereka juga bisa merujuk ke rumah sakit lain yang lebih lengkap alat medisnya. Kemudian pendidikan dan pelatihan di rumah sakit itu juga nggak hanya melayani pasien ya, tapi mereka juga harus ke pendidikan, salah satunya yaitu mereka ikut pelatihan BLS, BDCLS, PPGDON dan lain sebagainya. Kalau yang non medis apa Bu? Yaitu tentang manajemen SDM misalnya. Nah, itu salah satu bentuk pelatihan yang harus kita lakukan. Kemudian penelitian dan pengembangan. SDM yang ada di rumah sakit itu juga wajib melakukan riset kayak gitu ya. Jadi salah satu bentuk keluaran bahwa misalnya ada pasien tipoid, apa yang harus mereka lakukan terhadap pasien tipoid? Apakah mereka langsung disuntik atau mereka langsung rawat inap? Nah, ini kan bentuk eksperimen ya. Jadi mereka bisa melakukan riset bahwa oh, pasien tipes itu apakah langsung dirawat inap atau boleh pulang dengan obat-obatan. Kemudian yang terakhir yaitu administrasi umum dan keuangan. Jadi kompleks ya, di rumah sakit itu bukan hanya kita melayani pasien, tapi kita juga mencakup manajemen keuangan. Salah satunya kita juga menghitung rasio perawat, kemudian rasio dokter, berapa sih persentase tempat tidur yang ada di rumah sakit tipe C. Misalnya rumah sakit tipe C khusus itu ada 25 tempat tidur. Nah, perawatnya harus berapa orang? Nah, ini yang menjumlahkan yaitu bagian SDM dan keuangan karena terkait dengan sistem penggajian. Kemudian ini sarana prasarana yang ada di rumah sakit, yaitu salah satunya ada rawat inap, rawat jalan, rekam medis, kemudian farmasi, kemudian ada ruang penyuluhan kesehatan, ruang menyusui, salah satunya gitu. Jadi di rumah sakit atau di ruang publik itu wajib ada ruang menyusui untuk ibu yang menyusui. Kemudian ini jenis rumah sakit berdasarkan pelayanan ya. Rumah sakit umum yaitu memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Jadi kayak rumah sakit Awil Sarani ya. Jadi itu rumah sakit untuk rujukan semua provinsi yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian rumah sakit khusus memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit. Contohnya rumah sakit mata ya. Jadi itu khusus untuk pengobatan mata. Atau rumah sakit bersalin yaitu khusus untuk ibu dan anak ya. Kemudian ini jenis rumah sakit berdasarkan pengelolaannya, yaitu ada rumah sakit publik dapat dikelola oleh pemerintah ya. Ini karena rumah sakit publik ya, punya negeri ya. Kemudian diselenggarakan berdasarkan pengelolaan Badan Layanan Umum atau BLU atau BLUD. Kemudian ada rumah sakit privat atau swasta. Nah, ini dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk perseroan terbatas. Nah, ini menguntungkan ya karena profit. Kalau rumah sakit pemerintah itu kan non profit ya, jadi mereka mau bekerja sama dengan BPJS atau asuransi yang lain itu nggak masalah. Tapi kalau rumah sakit swasta itu kan profit, jadi mereka harus menguntungkan. Nah, ini rumah sakit pendidikan. Rumah sakit pendidikan sama halnya dengan rumah sakit Awil Sarani ya, karena kita di Kalimantan Timur ada universitas yang ada kedokterannya. Jadi mereka juga melakukan praktik di rumah sakit Awil Sarani. Makanya kenapa rumah sakit Awil Sarani itu sebagai rumah sakit pendidikan. Kemudian rumah sakit non pendidikan yaitu hanya melakukan pelayanan medis. Jadi nggak boleh ada mahasiswa praktik di situ. Ya. Kemudian kepemilikan rumah sakit yaitu rumah sakit milik masyarakat atau sukarela. Jadi mereka biasanya untuk bakti sosial aja. Jadi mereka tidak memungut biaya. Ya. Kemudian rumah sakit pemerintah yaitu ada rumah sakit pusat, rumah sakit daerah, rumah sakit militer. Kalau di sini ada rumah sakit Korpri ya. Kemudian rumah sakit BUMN atau milik Pertamina. Nah, ini klasifikasi rumah sakit yaitu ada rumah sakit kelas A, kelas B, kelas C sampai kelas D.
D. Kemudian ada rumah sakit khusus juga. Kalau di sini kan ada rumah sakit khusus ibu dan anak ya, contohnya Aisyah, rumah sakit JMB, kemudian Puro Taim. Itu rumah sakit bersalin. Kemudian ada satu lagi ya, Hermina ya, itu juga rumah sakit untuk ibu dan anak. Kemudian rumah sakit khusus yang lain yaitu rumah sakit mata. Ya. Nah, ini klasifikasi tipe rumah sakit umum, yaitu tipe A mempunyai fasilitas dan pelayanan yang sudah lengkap ya. Ini rumah sakit A. Kemudian kelas B itu mempunyai klasifikasi yaitu ada 11 spesialis. 11 spesialis satunya apa? Yaitu ada dokter penyakit dalam, dokter objin, kemudian dokter saraf, kemudian ada dokter paru-paru dan lain sebagainya sampai ada 11 spesialis. Kemudian kelas C itu mempunyai fasilitas yang ini ya, pelayanan medik spesialis dasar. Jadi mereka biasanya hanya ada objin dan penyakit dalam. Kalau untuk yang lain itu pendukung. Kemudian kelas D itu mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik dasar. Nah, ini manajemen rumah sakit yaitu ada P1, P2 dan P3 ya. Apa yang dinamakan yaitu status, kita melihat dari status kesehatan, yaitu ada keturunan, perilaku, lingkungan dan pelayanan kesehatan. Apa hubungan antara pelayanan kesehatan dengan peningkatan status kesehatan? Kira-kira ada yang tahu nggak? Apa hubungan antara pelayanan kesehatan dengan peningkatan status kesehatan? Ayo, ada yang tahu? Salah satunya aja dulu nggak apa-apa. Pelayanan kesehatan itu apa? Contohnya? Ya, pelayanan kesehatan contohnya apa? Ayo. Rumah sakit itu bentuk pelayanan kesehatan. Kemudian apa lagi? Puskesmas. Habis itu apa lagi? Klinik ya. Itu bentuk pelayanan kesehatan. Jadi nanti kalau misalnya ada penyebutan apa yang dinamakan sebagai pelayanan kesehatan ya, PKM, rumah sakit, kemudian klinik kayak gitu ya. Kemudian peningkatan status kesehatan karena misalnya dari orang yang sakit menjadi sembuh itu kan bentuk peningkatan dari pelayanan kesehatan ya. Nah, ini seiring berkembangnya zaman terjadinya transformasi fungsi rumah sakit dari lembaga sosial, karena dulu itu kan mereka membantu ya, jadi kayak bakti sosial gitu ya, ada orang sakit mereka sembuhkan, kemudian bayarnya pakai apa? Bisa menggunakan barter, nggak harus menggunakan uang, itu zaman dulu ya, tapi sekarang kan harus menggunakan asuransi atau menggunakan mata uang yang diakui oleh negara ya. Kemudian rumah sakit adalah fasilitas kesehatan yang dapat padat pakar, padat karya, padat modal, padat teknologi. Apa yang diartikan sebagai padat modal? Jadi mereka modalnya nggak sedikit tapi banyak. Kemudian padat pakar, mereka ada dokter, kemudian ada perawat, ada bidan, kemudian ada petugas keseling, kemudian ada keuangan, ada administrator kesehatan. Nah, ini yang dinamakan sebagai padat pakar. Nah, ini dalam menghadapi era globalisasi, berbagai tantangan akan dihadapi oleh rumah sakit, yaitu terkait jumlah rumah sakit, pola penyakit. Nah, kayak saat ini ya, COVID-19 lagi meningkat lagi ya. Nah, ini sebagai bentuk pola penyakit. Padahal kemarin sudah dinyatakan kita bebas dari COVID-19, tapi saat ini ternyata muncul lagi varian baru terkait COVID-19. Kemudian teknologi kedokteran, harapan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Nah, ini salah satu bentuk mutu pelayanan yang ada di rumah sakit, yaitu kepuasan pengguna atau kepuasan pasien ya. Nah, ini peningkatan biaya pelayanan kesehatan, persaingan antara pelayanan kesehatan modern dan alternatif, karena sekarang banyak ya yang keluar untuk mereka membantu masyarakat terkait komplementer ya, yaitu obat-obat tradisional, kemudian ini ya alternatif ya, contohnya bekam, kemudian tai chi dan lain sebagainya. Nah, ini bentuk pelayanan kesehatan secara alternatif. Kemudian akupuntur ya, di
sekarang lagi tren juga ya terkait akupuntur. Kemudian rumah sakit harus dikelola dengan konsep manajemen yang jelas. Jadi nggak boleh mereka menggunakan manajemen yang istilahnya sekiranya mereka nggak paham terkait manajerial kayak gitu. Jadi mereka juga harus paham terkait manajemen rumah sakit. Nah, ini manajemen pelayanan rumah sakit, penerapan konsep manajemen umum dalam sistem pelayanan rumah sakit, koordinasi antara berbagai sumber daya di rumah sakit melalui serangkaian proses untuk mencapai tujuan rumah sakit. Nah, tujuan rumah sakit sudah jelas ya. Tadi yaitu mereka untuk paripurna ya, yaitu salah satunya yaitu menyembuhkan pasien yang sakit, kemudian mengelola manajemen yang bagus, kemudian apa lagi? Pengelolaan limbah yang bagus. Jadi mereka nggak boleh membuang limbah secara sembarangan. Kemudian apa perbedaan antara pelayanan di rumah sakit dengan pelayanan pada instansi lainnya? Ada yang tahu? Pelayanan publik dengan pelayanan rumah sakit. Nah, contohnya apa? Kalau kalian di bank, pelayanan apa yang kalian dapatkan? Kan pasti berbeda dengan rumah sakit. Satu, siapa yang mau berdiri? Misalnya kalian ke bank, apa yang security lakukan? Kemudian apa bedanya dengan kalian masuk rumah sakit? Publik dengan pelayanan rumah sakit. Pasti kan kalian pernah masuk kan, masuk rumah sakit atau klinik lah kalian. Nah, contohnya kan, misalnya, Bu, pada saat saya masuk di bank, security-nya welcome nih, saya dibukain pintu, misalnya gitu. Pada saat masuk rumah sakit, saya dorong pintu sendiri Bu untuk dorong ibu saya masuk rumah sakit misalnya gitu. Nah, ini kan bentuk pelayanan bahwa ternyata ada bedanya antara pelayanan publik dengan pelayanan yang ada di rumah sakit. Nah, ini secara kasat mata ya, yang mungkin setiap saat ada di depan mata kita. Nah, ini ruang lingkup manajemen pelayanan rumah sakit ya. Ada pelayanan kesehatan ya, ada pelayanan medik, ada unit rawat jalan, rawat inap, rawat darurat, kemudian ada medik. Pelayanan penunjang yaitu ada laboratorium, farmasi, kemudian radiologi, kemudian pelayanan non penunjang medis, ada unit gizi, laundry, dan sarana prasarana. Nah, ini pelayanan manajerial yaitu ada SDM ya, ada bagian keuangan, kemudian fasilitas lainnya, kemudian ada perencanaan pengembangan rumah sakit. Jadi rumah sakit itu kan nggak stuck ya, mau tipe C ya tipe C aja kayak gitu. Tapi mereka juga bisa naik kelas ke rumah sakit umum. Nah, ini kerangka konsep manajemen pelayanan rumah sakit yaitu ada input, ada proses, ada output. Nah, yang dinamakan sebagai input yaitu ada money, kemudian ada material, kemudian proses manajemen yaitu ada wajib. Jadi ada planning, organizing, kemudian ada targeting dan controlling. Outputnya yaitu kepuasan pasien atau kepuasan pengguna. Ya, jadi apa yang kita lakukan itu juga dinilai oleh stakeholder atau orang yang masuk ke rumah sakit tersebut. Nah, ini rumah sakit ya. P1 yaitu pengembangan dan pengembangan rumah sakit, yaitu antara lain ada visi-misi rumah sakit, kemudian kebutuhan logistik, ketenagaan rumah sakit. Nah, ini pengorganisasian rumah sakit yaitu ada struktur organisasi, kemudian ada staffing. Ya. Nah, ini penggerakan dan pelaksanaan rumah sakit, ada kompleksitas penerapan fungsi akuatik, yaitu sifat pelayanan orientasi kepada konsumen sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan. Kemudian ada staf rumah sakit heterogen yaitu etik, ya, kemudian sikap dan kompetensi. Jadi di rumah sakit itu juga nggak boleh budaya mutunya itu jelek, etikanya nggak bagus, normanya nggak bagus, itu juga nggak boleh. Oke, ada yang bertanya? Silakan. Berdiri boleh? Kenalkan, nama saya Anda Bertanya. Saya ingin bertanya yang bagian rumah sakit. Kan tadi ada
rumah sakit privat dan non privat ya. Jadi yang dinamakan privat ya kayak rumah sakit swasta. Kenapa dinamakan privat? Karena mereka itu salah satu bentuknya yaitu nggak publik kayak gitu ya. Jadi mereka untuk manajemennya itu dikelola oleh pihak PT atau yayasan sendiri. Tapi kalau yang pemerintah itu kan dikelola oleh pemerintah daerah atau pemerintah provinsi. Salah satunya itu kenapa dinamakan sebagai non privat. Paham ya di sini ya? Nah ini pengarahan ya ke directing, yaitu teknik konsultasi, teknik demokratis, teknik otomatis, dan teknik bebas teratur. Jadi ini yang di budaya atau pengarahan yang ada di rumah sakit tersebut. Nah ini untuk pengawasan dan pengendalian yaitu ada internal audit dan internal audit. Kalau di rumah sakit itu ada akuntan publik dan SPI ya salah satunya yaitu satuan pengawas internal. Nah untuk akuntan publik itu mereka biasanya bekerja sama dengan perpajakan atau akuntan publik yang ada di luar rumah sakit. Jadi nggak boleh kalau di dalam rumah sakit. Nah ini untuk tugas ya, tugas kalian untuk di rumah. Jadi salah satunya yaitu jelaskan terkait manfaat dan tugas pokok rumah sakit. Tadi udah saya jelaskan ya, tapi nanti bisa kalian jabarkan kembali terkait tugas ini. Kemudian yang kedua yaitu jelaskan klasifikasi rumah sakit di Indonesia. Ya, jadi di rumah sakit Indonesia itu ada beberapa tipe rumah sakit ya. Salah satunya tadi ada Kemenkes, kemudian rumah sakit swasta, rumah sakit pemerintah. Nah itu kalian sebutkan ada apa aja sih kayak gitu. Kayak di Jakarta itu kan ada rumah sakit khusus bedah jantung. Kemudian ada rumah sakit khusus ini ya apa ini namanya cancer salah satunya itu. Nah itu kalian sebutkan. Oke, jelas semua ya. Terima kasih atas partisipasi dalam pembelajaran di siang hari ini. Saya akhiri jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima